Assalamualaikum. Ya, cerita tentang perbincangan di sambil ngopi ya. Jadi ini ada seorang ustadz yang suka ngopi lah ya. Ketika dia bicara tentang hubungan kita dengan agama kita itu sebenarnya pertama afiliasi. Jadi kita terikat ya, kalau dalam Islam itu dia bersyahadat ya. Kemudian berpartisipasi itu dia mulai ikut andil dalam kegiatan-kegiatan, misalnya di musola atau masjid dekat rumah mulai ikut azan ya. Nah, itu partisipasi. Kemudian berkontribusi, semakin aktif lagi, dia berperan aktif, dia melakukan ya, mungkin dia efeknya banyak lah di masyarakatnya, dia berkontribusi. Saat Ustadz tentang itu ya, jadi afiliasi, partisipasi, dan kontribusi. Ada seorang remaja, terus dia bertanya, Ustadz, kalau gitu kita harus cari potensi kita dong ya, biar kita bisa berkontribusi dalam dakwah gitu, dalam Islam. Terus gimana Ustadz kalau itu? Ustadznya nanya dia, nah kalau potensimu apa gitu kan. Wah, saya itu SSI Pak. SSI itu apa? Speak iblis. Jadi ini baru dengar juga istilah speak iblis itu. Jadi dia mengaku bahwa dia memiliki kemampuan ngegombal. Speak iblis yang teman-temannya pun pada tertawa dan mengiyakan bahwa iya tuh Pak Ustadz, si itu tuh memang orangnya jago banget ngegombal, pacarnya banyak gitu ya. Ini menarik ya. Bagaimana agama sebagai fitrah, maka sebenarnya memang harus membaca fitrah manusia. Tidak mulai dari fitrah kita. Seorang yang memiliki potensi SSI tadi, speak iblis, dan punya banyak pacar tadi, maka bisa jadi itulah potensi dia. Bisa jadi itulah jalan menuju kebenaran yang nanti akan dia jalani. Bukan hanya kebenaran yang akan dia temukan, tapi bisa jadi dia adalah lewat pintu pesona itulah, bisa jadi dia menjadi pembuka petunjuk untuk yang lainnya. Kalau kita lihat sejarah dalam sejarah perjuangan Rasulullah, dikenal seorang sahabat ganteng namanya Mus'ab bin Umair. Dia dikirim ke Yathrib waktu itu ya. Dia itu sahabat yang ganteng dan memang berhasil babat alas. Jadi wilayah-wilayah yang baru kenal Islam justru dikirimlah cowok-cowok ganteng seperti Mus'ab bin Umair. Jadi sebenarnya dalam sejarah pun ada ya, bagaimana pesona itu bisa menjadi pintu petunjuk. Dan sebenarnya kalau kita lebih dalam ngobrol sama anak-anak di warung-warung kopi itu, di kafe-kafe itu, memang ada tipe-tipe yang istilah kasarnya itu malah penjahat kelamin gitu. Jadi saking pinternya dia ngomong itu, dia gampang sekali dia merebut hati orang dan bahkan jadi pacar lalu ditinggalkan gitu. Jadi kalau kita bicara fitrah, sebenarnya saat dia masuk itu tidak ada pelanggaran yang ini, kecuali ketika dia sudah mulai memanfaatkan si korbannya itu sebuah kesalahan, itu kemaksiatan, itu sebuah dosa. Tapi sebenarnya bagaimana dia punya potensi mempesona korbannya, atau kalau bahasa ininya sebenarnya ini juga bukan hanya cowok ke cewek ya, bisa jadi cewek ke cowok juga gitu. Karena kan SS ini yang nggak hanya di cowok ya, cewek juga banyak yang tiba-tiba dia punya pesona yang luar biasa, buat orang kelepak-kelepak gitu. Ketika dia kelepak-kelepak ini kan sebenarnya saat dia mengikuti apa yang diinginkan oleh si pasangannya gitu. Jadi sebenarnya di titik itu sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya. Itu malah dipakai dalam marketing, dalam manajemen modern itu dipakai ya. Bahkan kalau kita baca buku manajemen Venus itu bagaimana perempuan dibawa dalam diskusi, dalam diplomasi untuk menaklukkan lawan bisnisnya yang laki-laki gitu. Dia membawa perempuan yang cantik dan good looking gitu. Oke ya, jadi sebenarnya kesalahan ini terjadi ketika niatnya apa dan digunakan untuk satu hal yang buruk gitu. Bagaimana dengan ketika kita punya niat baik gitu. Contoh, ketika kita ngobrol-ngobrol sama mereka, ternyata ada di kalangan mereka yang pintar banget ngomong, pintar banget menaklukkan hati orang,
tapi dengan niatan yang baik gitu. Misalnya ketika ada seorang di sekolahnya yang bandel gitu dan seperti nggak punya masa depan gitu, ketika yang datang ini seorang yang mempesona gitu, seorang yang membuat hati dia terpikat, dia memacu, dia belajar lebih giat gitu kan. Tapi ketika dia sudah ini, makanya sekali lagi ini niatan menjadi penting ya. Ketika dia semangat lagi belajar karena sebenarnya dia memang suka, nah itu mulai diluruskan di sepanjang perjalanannya, sampai dengan dia menemukan bahwa ternyata sosok pesona ini hanya mengantarkan pada kesadaran. Dia hanya mengantarkan pada kesadaran. Contoh kasus banyak sekali ya, banyak orang-orang besar yang dalam saya baca beberapa biografi, dia besar sukses justru karena terluka, justru karena dia pernah terluka lalu dia ingin membuktikan, atau sebaliknya juga dia ingin mengejar ya, mengejar yang bersangkutan, sang pesonanya itu, sehingga dia memperbaiki dirinya sampai dengan dia jadi lebih baik. Oke, jadi sebenarnya ini saya memang mau cerita tentang agama sebagai satu yang fitrah gitu. Jadi fitrah, karena ketika kita memandang potensi diri kita untuk membuat orang menjadi lebih baik ya, dengan pesona kita, tidak ada yang salah ya. Yang salah adalah ketika kita punya niat buruk, kita menggunakan pesona kita untuk hal-hal yang kita manfaatkan mereka. Nah, itu salah. Jadi akhirnya hadis tentang niat ini menjadi masuk di sini ya. Innamal a'malu binniyat. Semuanya segala sesuatu bergantung pada niatnya. Jadi kalau ada yang punya pesona, jangan ngerasa ini ya. Mungkin cowok yang pintar ngomong tadi, speak iblis, atau yang cewek yang, Pak Ustadz, saya itu dari dulu sudah cantik Pak Ustadz, terus mesti gimana gitu. Saya ngomong dikit aja orang udah pada godain kemana-mana misalnya. Justru bisa jadi itu adalah pintu kebaikan. Saat orang tertarik dengan kita karena kecantikan kita, tapi kita tidak mencoba mempengaruhi dia ke dalam keburukan, justru positif. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.